Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nisa dengan NIM 2023-3120 dari kelas A mata kuliah Proyek Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari rancangan usulan proyek teknologi informasi yang berjudul Pangan Pintar ID. Nah, Pangan Pintar ID ini adalah sistem informasi cerdas pengelolaan distribusi dan juga mutu gizi program MBG berbasis teknologi AI dan IoT berskala nasional. Nah, sebelum masuk ke penjelasan tentang Pangan Pintar ID, kita masuk ke penjelasan program MBG itu sendiri. Nah, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan kebijakan nasional yang dirancang untuk menyediakan makanan bergizi gratis bagi anak sekolah, balita, dan juga ibu hamil. Nah, tujuan utama dari MBG ini adalah menurunkan stunting, memperbaiki status gizi, serta mendukung kualitas pembelajaran dan kesehatan generasi muda Indonesia. Program ini juga dikaitkan dengan visi pembangunan jangka panjang Indonesia Emas 2045 sebagai investasi pada kualitas sumber daya manusia. Kemudian kita masuk pada masalah dan tujuan proyek Pangan Pintar ID. Yang pertama adalah masalah utama program MBG saat ini. Yang pertama ada distribusinya itu belum merata. Jadi masih banyak daerah terpencil dan juga tertinggal belum tersentuh atau terjangkau oleh MBG itu sendiri. Kemudian yang kedua, monitoring kualitas dan gizi belum optimal. Beberapa satuan pelayanan pemenuhan gizi belum bersertifikasi. Kasus keracunan makanan kecil itu masih ada. Kemudian ada potensi kebocoran anggaran dan juga logistik. Nah, distribusi pangan masih manual dan belum efisien. Kemudian ada data MBG itu belum terintegrasi, yaitu sekolah, dapur, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat itu belum berbagi data secara real time. Nah, kemudian dampak masalahnya apa yang ditimbulkan? Yaitu yang pertama ada ketimpangan gizi dan stunting, yaitu potensi kualitas sumber daya manusia masa depan belum optimal. Kemudian sulitnya pengambilan keputusan berbasis data. Jadi pemerintah kesulitan mengevaluasi dan juga merencanakan MBG itu sendiri. Kemudian ada efisiensi anggaran dan distribusi pangan terhambat, yaitu dana MBG tidak dimanfaatkan secara maksimal. Nah, dengan adanya tujuan proyek Pangan Pintar ID ini, tujuannya yaitu membangun sistem teknologi informasi nasional terintegrasi untuk pengelolaan MBG berbasis data dan juga IoT. Kemudian yang kedua ada dashboard monitoring real time, yaitu memantau distribusi MBG dan kualitas gizi secara transparan. Kemudian ada AI atau analitik untuk optimasi distribusi dan perencanaan pangan, yaitu mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Kemudian ada laporan analitik untuk dasar kebijakan, yaitu mendukung pengambilan keputusan pemerintah. Dan yang terakhir ada mendukung pemerataan MBG, yaitu pencegahan stunting dan juga ketahanan pangan nasional, yaitu menjamin manfaat program itu dirasakan oleh seluruh anak Indonesia. Jadi ini adalah tampilan dari logo Pangan Pintar ID itu sendiri, yaitu cerdas kelola pangan dan juga sehatkan generasi bangsa. Nah, kemudian kita masuk pada dashboard dan juga mock-up dari Pangan Pintar itu sendiri, yaitu aplikasi atau konsep sistem aplikasi dari Pangan Pintar itu sendiri. Nah, yaitu kita memiliki fitur utama, yaitu dashboard monitoring nasional real time, yaitu memantau distribusi MBG seluruh Indonesia. Kemudian ada AI analitik distribusi pangan, yaitu prediksi kebutuhan pangan dan juga optimasi distribusi. Yang ketiga ada monitoring IoT, yaitu memantau suhu makanan dan kualitas distribusi. Kemudian ada pemetaan distribusi nasional, yaitu menampilkan daerah yang sudah atau belum menerima MBG. Kemudian ada laporan analitik otomatis, yaitu mendukung pengambilan keputusan pemerintah. Dan terakhir ada sistem notifikasi, yaitu peringatan keterlambatan distribusi atau masalah kualitas makanan. Nah, siapa saja pengguna sistem dari Pangan Pintar ID ini sendiri? Yaitu yang pertama ada SPPG atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau Dapur MBG. Kemudian ada sekolah-sekolah, ada pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan juga ada supplier lokal atau petani. Nah, ini merupakan gambar mock-up dari Pangan Pintar ID. Kemudian ini adalah dashboard dari Pangan Pintar ID. Ada beranda, dashboard, pemetaan distribusi SPPG atau dapur, ada sekolah juga, ada monitoring IoT, ada laporan, ada AI analitiknya, ada notifikasi dan juga pengaturan. Pada dashboard nasional ini kita bisa melihat total berapa penerima MBG-nya, kemudian dapur yang aktif itu ada berapa, dan juga distribusi hari ini yang tersalurkan itu berapa, kemudian kualitas gizinya bagaimana. Kemudian ada juga peta distribusi MBG nasional yang bisa dilihat dari seluruh provinsi. Mana yang sudah sangat baik, mana yang perlu diperhatikan, mana yang belum terjangkau oleh MBG. Dan juga ada status distribusi hari ini, berapa yang sudah berhasil, berapa yang masih terlambat, berapa yang bermasalah, dan juga berapa yang belum terkirim. Kemudian ada monitoring suhunya juga. Jadi setiap dapur ada monitoring suhunya juga dari monitoring IoT-nya sendiri. Kemudian ada rekomendasi AI-nya, yaitu berdasarkan analisis kebutuhan pangan dan pola distribusi wilayah Papua dan NTT diprediksi belum membutuhkan tambahan, yaitu diprediksi membutuhkan tambahan stok protein 23% lebih tinggi pada minggu depan. Jadi semuanya itu bisa terprediksi gitu dan juga bisa dianalisis secara lengkap. Nah, kemudian kita juga ada notifikasinya, yaitu seperti keterlambatan distribusi di Kabupaten Puncak Papua. Ada muncul notifikasinya. Kemudian ada stok bahan pangan menipis di SPPG Kupang NTT. Kemudian ada wilayah yang baru terdaftar, yaitu SPPG Merauke Papua Selatan. Nah, ini semua ada notifikasinya. Jadi kita bisa mengoptimalkan serta memberikan solusi dengan cepat, gerak dengan cepat, mana yang perlu diperbaiki, mana yang sudah diperbaiki itu dengan cepat. Nah, kemudian bagaimana alur sistemnya? Yaitu yang pertama ada
supplier lokal atau petani, kemudian masuk pada satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur NDG, kemudian masuk kepada sekolah atau penerima, masuk kepada Cloud Nasional Platform Pangan Pintar ID itu sendiri, kemudian ada dashboard pemerintah, dan juga masuk lagi pada AI, analitiknya, dan juga pengambilan laporan kebijakan. Kemudian teknologi apa saja sih yang digunakan? Ada AI, analitik cerdas, kemudian ada IoT, monitoring real time, kemudian ada Cloud Nasional Cloud, kemudian ada Big Data, integrasi data, kemudian ada GIS atau pemetaan juga, kemudian ada security-nya atau keamanan datanya. Nah, apa saja sih keunggulan dari sistem Pangan Pintar ID ini tuh, atau keunggulan dari aplikasi Pangan Pintar ID itu? Yang pertama ada terintegrasi nasional, kemudian yang kedua ada real time dan juga akurat, kemudian berbasis AI dan juga IoT, kemudian transparan dan akuntabel, kemudian mendukung ketahanan pangan, dan yang terakhir yang paling penting adalah meningkatkan kualitas gizi generasi bangsa Indonesia. Ini adalah tampilan dari konsep sistem aplikasi, adalah gambaran atau mockup dan juga dashboard dari konsep sistem aplikasi Pangan Pintar ID itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk pada tata kelola proyek Pangan Pintar ID. Nah, Pangan Pintar ID ini menerapkan tata kelola terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan dapur NDG untuk memastikan distribusi pangan berjalan transparan, efisien, dan juga real time. Terus kita masuk siapa sih stakeholder utamanya? Yang pertama ada pemerintah pusat, monitoring nasional dan juga kebijakan. Kemudian ada pemerintah daerah, monitoring distribusi wilayah, ada sekolah, verifikasi penerima NDG, kemudian ada SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur NDG, yaitu menginput data distribusi dan makanan. Kemudian ada tim teknologi informasi, yaitu pengelolaan sistem dan juga dashboard. Nah, metode manajemen proyek yang kita gunakan yaitu Agile Scrum. Nah, kenapa kita menggunakan Agile Scrum? Karena pengembangannya dilakukan secara bertahap dan juga fleksibel. Kemudian evaluasi sistem dilakukan setiap sprint. Kemudian memudahkan perbaikan fitur dashboard dan juga monitoring MBG secara cepat. Nah, ini merupakan diagram tata kelola dari Pangan Pintar ID itu sendiri ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada arsitektur teknologi informasi Pangan Pintar ID. Nah, arsitektur teknologi informasi Pangan Pintar ID ada 4. Yang pertama ada front end atau akses pengguna, yaitu menggunakan mobile app atau akses via aplikasi untuk monitoring MBG. Kemudian ada juga web dashboard, dashboard monitoring untuk semua pengguna. Ini tuh digunakan untuk mengakses dashboard monitoring MBG melalui mobile app atau web dashboard. Kemudian back-end-nya yaitu berfungsi mengelola dan mengintegrasikan data nasional menggunakan cloud server, infrastruktur cloud untuk skalabilitas dan keamanan. Kemudian ada database nasional, penyimpanan data terpusat dan aman berskala nasional. Kemudian ada API integrasi, yaitu integrasi dengan sistem pemerintah, sekolah, dan pihak terkait. Kemudian yang ketiga ada IoT layer, monitoring real time, itu digunakan untuk memonitoring distribusi makanan melalui sensor suhu dan RFID atau GPS tracking agar kualitas makanan tetap terjaga. Nah, ada sensor suhu yaitu monitoring suhu makanan secara real time untuk menjaga kualitas. Kemudian ada RFID atau GPS tracking yaitu digunakan untuk pelacakan distribusi makanan secara real time menggunakan RFID atau GPS. Dan yang terakhir ada AI dan analytics, analisis dan optimasi. Nah, ini membantu optimasi distribusi analisis data nasional serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Ada AI optimasi distribusi. Nah, AI ini berfungsi untuk memprediksi kebutuhan, rute distribusi, dan juga efisiensi operasional. Kemudian ada laporan analitik nasional, yaitu analisis data nasional untuk mendukung pengambilan data atau pengambilan kebijakan berbasis data. Nah, ini adalah gambaran atau arsitektur dari teknologi informasi Pangan Pintar ID itu sendiri. Sekarang kita masuk pada strategi dan timeline implementasi dari Pangan Pintar ID, implementasi sistem MBG Indonesia 2026. Nah, yang pertama pilot project-nya yaitu ada uji coba sistem di wilayah percontohan, kemudian ada pelatihan sekolah dan juga SPPG, kemudian ada evaluasi awal dashboard. Nah, ini ada implementasi nasional yaitu integrasi dashboard nasional, pemasangan IoT sensor, dan juga distribusi MBG berbasis digital. Ini juga ada monitoring dan juga evaluasi yaitu monitoring real time nasional. Kemudian ada analitik AI dan laporan kebijakan, ada pengembangan sistem berkelanjutan dilakukan 2026 dan seterusnya. Nah, kemudian dampak manfaat apa sih yang dirasakan dengan adanya Pangan Pintar ID ini? Dengan adanya sistem Pangan Pintar ID ini itu yang pertama ada sistem terintegrasi dan juga aman. Kemudian yang kedua ada kolaborasi pemerintah, sekolah, dan SPPG. Kemudian ada distribusi efisien dan juga berbasis teknologi. Yang keempat ada data akurat untuk kebijakan tepat sasaran, dan yang terakhir ada mendukung ketahanan pangan dan generasi sehat. Nah, berikut adalah sistem Pangan Pintar ID itu sendiri, yaitu cerdas kelola pangan dan juga sehatkan generasi bangsa, yaitu mendukung Smart MBG untuk Indonesia Sehat 2026. Aman, transparan, kolaboratif, dan terintegrasi, berkelanjutan untuk generasi, keputusan tepat dan berbasis data, kemudian teknologi cerdas untuk bangsa, dan juga yang terpenting generasi sehat dan juga Indonesia kuat. Dengan berbagai fitur yang diberikan, yaitu ada AI dan analitik, optimasi distribusi dan prediksi kebutuhan, ada cloud server, data aman, terintegrasi nasional, kemudian ada IoT monitoring, ada suhu, kualitas, dan distribusi real time-nya, kemudian ada analitik datanya yaitu insight untuk kebijakan yang tepat, dan juga distribusi cerdas yaitu terhubung digital ke seluruh Indonesia.
Nah, sekarang kita masuk pada penjelasan kesimpulan, yaitu Pangan Pintar ID. Itu merupakan usulan proyek teknologi informasi berbasis AI dan IoT yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG Indonesia 2026 secara terintegrasi, transparan, dan efisien dalam skala nasional. Sistem ini dikembangkan sebagai solusi terhadap berbagai permasalahan utama program MBG seperti distribusi makanan yang belum merata, monitoring kualitas dan nilai gizi yang belum optimal, kemudian ada potensi kebocoran logistik dan anggaran, serta belum terintegrasinya data antara sekolah, dapur MBG, pemerintah daerah, dan juga pemerintah pusat. Nah, melalui dashboard monitoring real-time, integrasi data nasional, dan juga teknologi IoT untuk monitoring distribusi, serta AI analitik AI untuk optimasi distribusi dan perencanaan pangan, Pangan Pintar ID ini tuh diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan program MBG secara berkelanjutan. Nah, selain itu, sistem ini juga mendukung pengambilan kebijakan berbasis data guna meningkatkan kualitas gizi masyarakat, membantu pencegahan stunting, serta memperkuat ketahanan pangan nasional menuju terwujudnya generasi Indonesia yang cerdas, sehat, dan juga berkualitas. Nah, terima kasih banyak dan juga sekian pemaparan saya terkait dengan rancangan proyek teknologi informasi Pangan Pintar ID itu sendiri, yaitu sistem informasi cerdas, pengelolaan distribusi dan mutu gizi program MBG berbasis teknologi AI dan IoT berskala nasional. Pangan Pintar ID, cerdas kelola pangan, sehatkan generasi bangsa. Terima kasih banyak. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.